saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah. Kasihku padamu, hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu, izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-temanku yang ada di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Apa kabar semuanya? Nah, sore ini balik lagi sama saya, Aulia Dwi Putra. Biasa dipanggil Alex. Wah, jauh sekali. Tidak nyambung. Oke, hari ini kita ada di acara Ngobrol Bareng Legislator edisi Rabu 6 Juli 2022 dengan tema ancaman paham radikalisme di ranah digital. Wah, radikalisme. Ini salah satu topik yang menarik sekali. Radikalisme ada di dunia digital. Bagaimana itu? Bagaimana? Gak usah nyanyi ya? Sorry, oke. Daripada kita bercanda, lebih baik saya ingin menyapa para pembicara kita yang keren-keren banget hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa Bapak Samuel Abrijani Pangharapan, Bachelor of Science Magister Management selaku Direktur Jenderal Aptika Kominfo. Selamat sore Pak. Dan berikutnya ada yang terhormat Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Pak. Sore Bang Alex. Waduh, yang diingat Alexnya nggak apa-apa. Yang penting diingat Pak Sturman. Yang ketiga, saya ingin menyapa kepada Bapak Pendeta Stanley Sampelan, Master of Theology selaku Gembala GPDI El Ezri Toapaya Asri Bintan. Selamat sore Bapak. Dan yang terakhir yang akan bergabung yang bergabung dengan kita, dengan saya dan teman-teman yang ada di studio, yaitu ada Mas Lutfi Destianto. Beliau adalah Sarjana Pertanian selaku akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tidak ketinggalan saya ingin juga menyapa teman-teman dulu yang ada di Kepulauan Riau. Coba boleh dinyalakan dulu kameranya. Nah, wow, cantik-cantik sekali. Tuh, kelihatan rambutnya aja saya udah bilang cantik. Gimana ngeliatin mukanya semuanya kan? Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan hari ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang yang kita akan bicarakan ke depannya. Nah, oke. Selagi menyalakan kameranya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memulai acara kali ini. Marilah kita memulai dengan berdoa. Jadi teman-teman semua, biar acara hari ini lancar, hikmat dan bisa kita ambil manfaatnya. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Yes, kita kembali lagi ya. Semangat teman-teman, nanti pokoknya ada panduan tertib acara hari ini. Dilihat aja dan tidak lupa saya ingin mengingatkan selalu menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya. Jadi biar kita-kita yang di studio ini kelihatan muka dulu. Wah, cantik-cantik sekali. Saya ingin kenalan, gimana caranya? Kita kenalan di dunia digital. Oke. Sekarang saatnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiri tegak. Selagi menyalakan kamera berdiri tegak. Tapi sebelumnya setelah ini saya akan melempar kepada moderator. Jadi bukan saya yang membawakan acara, saya cuma buka dan menutup. Ada saudari Cindy Rosa, sahabat saya yang tersayang, nanti akan memandu acara dengan cantiknya. Waduh. Oke teman-teman semua sudah siap? Kita berdiri tegak. Semua kita berdiri tegak. Marilah kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada Kak Aulia, MC yang sudah membuka acara dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Cindy Rosa dapat menjumpai semua teman-teman partisipan tentunya dalam acara Ngobrol Bareng Legislator edisi Rabu 6 Juli tahun 2022 dengan tema Ancaman Paham Radikalisme di Ranah Digital. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada para narasumber yang kami hormati. Yang pertama yang terhormat Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum selaku anggota Komisi 1 DPR RI, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Samuel Abrijani Pangerepan, Bachelor of Science, Magister Manajemen selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, dan selanjutnya Bapak Pendeta Stanley Sampelan, Master of Theology selaku Gembala GPDI El Ezri Toa Paya Asri Bintan, dan yang nanti akan langsung hadir di studio yakni Mas Lutfi Destianto SP selaku akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik teman-teman, sebelum acara dimulai dan dilanjutkan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi tata tertib yang wajib dipatuhi teman-teman partisipan. Selamat datang di webinar Ngobrol Bareng Legislator. Dalam Zoom meeting ini, mari kita jaga ketertiban jalannya acara. MC, host, dan co-host akan membawakan acara sekaligus membimbing Bapak Ibu semua untuk berpartisipasi secara aktif. Ubah nama profil dengan format nama spasi kota dengan contoh Asep spasi Bandung. Mari kita berpartisipasi secara aktif, ramaikan acara, tebarkan nuansa kebaikan. Etika online Zoom, ayo kita jaga kelancaran dan ketertiban acara ini ya. Matikan mikrofon Anda untuk menghindari suara yang mengganggu dan tidak diinginkan. Hindari suara latar yang mengganggu, carilah ruangan yang tenang. Nyalakan selalu video atau webcam Anda dan pastikan pencahayaan dalam kondisi terbaik. Hindari backlight membelakangi sumber cahaya. Yuk, kita sopan dan rapi. Peserta harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Raise hand hanya pada saat dipersilakan oleh MC atau moderator atau pembicara, yaitu pada saat sesi interaktif tanya jawab. Mohon setelah selesai bertanya, harap segera lower hand kembali. Gunakan chat box dengan baik, tulislah yang baik-baik agar suasananya juga baik. Hormatilah panitia, narasumber, dan peserta lain saat berlangsungnya acara. Mengganggu acara adalah suatu bentuk pelanggaran. Apabila diperlukan, host akan mengeluarkan peserta yang mengganggu jalannya acara. Link daftar hadir akan dibagikan. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Mohon segera untuk mengisi daftar kehadiran karena ini penting bagi kami untuk mendapatkan, mengapresiasi dan menghubungi Anda kembali. Final reminders, fokus pada acara, aktif dan proaktif, sopan, nyalakan selalu video webcam, mikrofon di mute atau dimatikan, dan juga meriahkan acara dan saling menginspirasi. Selamat mengikuti webinar ini. Baik, itu dia tadi tata tertib yang patut wajib dipatuhi oleh teman-teman partisipan semuanya. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan
mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerepan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangerepan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Semoga sambutan yang Bapak sampaikan dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan segera memasuki pemaparan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum selaku anggota Komisi 1 DPR RI, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, fraksi PDI Perjuangan. Namun sebelumnya boleh saya sapa terlebih dahulu kepada Bapak Sturman. Selamat sore. Selamat sore, Cindy Rosa. Selamat sore Bapak, terima kasih. Iya, Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat Mbak. Sehat ya, Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Pak Sturman, apakah suara kami sudah cukup terdengar dengan jelas ya Pak? Tidak ada gangguan? Suaramu sangat merdu, Cindy. Terima kasih Pak Sturman. Baik, Itu luar biasa. baru mendengarkan suaranya lu, belum lihat orangnya. Yang tahu orangnya Bang Lutfi yang tahu orangnya itu. Iya Pak, semoga kapan-kapan kita bisa bertemu ya Pak secara langsung ya Pak. Oke. Amin. Iya. Baik, Bapak, langsung saja untuk kami persilahkan menyampaikan pemaparan yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum, selaku anggota Komisi 1 DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, fraksi PDI Perjuangan. Kepada yang kami hormati Bapak Sturman, kami persilahkan. Ya, terima kasih Cindy Rosa Dinma Harani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati Abang Lutfi Destianto SPD. Beliau adalah akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat sore Bang. Yang kita hormati Bapak Pendeta Stanley Sampelan MTH. Beliau ini adalah Gembala Sidang GPDI El Ezri Tuapaya Asri Bintan. Selamat sore Pak Pendeta. Yang kami hormati, kami banggakan adalah seluruh peserta webinar sore hari ini, baik yang ada di Jakarta, khususnya yang ada di Batam dan di Kepulauan Riau, khususnya di Bintan. Sore ini kita ada webinar yang dilakukan oleh Aptika, yang tadi sudah kita dengarkan bagaimana Pak Semi menyampaikan sambutannya. Tapi memang Pak Semi ini sudah 10 kali kita webinar, sambutannya begitu terus, nggak berubah satu kata pun. Luar biasa loh Pak Semi. Ingat terus loh kata-katanya. Hebat loh. Ya, Mbak Cindy ya, luar biasa Pak Semi. Sore ini kita judulnya adalah ngobrol bareng dengan legislator. Temanya ancaman paham radikalisme di ranah digital. Ini memang sengaja saya mintakan judulnya supaya kita sedikit keluar dari yang selama ini tema-tema yang biasa kita lakukan. Kalau kita melihat pengertian dan ciri-ciri radikalisme, banyak pakar mengatakan bahwa radikalisme itu adalah suatu ideologi, baik itu ide maupun gagasan, yang melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan kekerasan yang ekstrim. Kelompok radikal ini pada umumnya menginginkan perubahan secara cepat dan drastis. Ini sekelompok pemahaman untuk pengertian apa itu radikalisme. Sedangkan ciri-ciri radikalisme ini secara umum nanti kalau secara khusus nanti Bang Lutfi yang menyampaikan.
bahwa biasanya bersikap intoleran terhadap suatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Ini mereka biasa lakukan seperti itu. Yang kedua, fanatisme atau merasa benar sendiri dan menganggap suatu yang berbeda itu nggak pas atau kurang tepat, atau bahkan mereka mengatakan salah. Kemudian pada umumnya eksklusif, membedakan diri dari komunitas atau kelompok pada umumnya. Itu ciri-ciri umumnya, dan banyak lagi ciri-ciri yang lain tentang kelompok-kelompok atau orang-orang radikalisme itu, paham radikalisme itu. Kalau kita melihat mengapa radikalisme itu terjadi, atau mengapa orang-orang yang paham radikalisme itu terjadi. Kalau kita melihat di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, paham radikalisme ini memang sudah terekam sejak lama. Sejak mulai Indonesia merdeka sudah ada ini. Dan organisasi yang mempraktikkan paham-paham radikal pun jumlahnya juga tidak sedikit di Indonesia. Dan terus bertambah. Dan mulai zaman kemerdekaan juga sudah ada kelompok-kelompok ini, dan banyak sekali. Dan setelah rezim Orde Baru, organisasi radikal ini semakin banyak bermunculan. Nah, apa dampak atau implikasi tumbuhnya paham-paham radikal ini di Indonesia? Banyak sebenarnya dampaknya. Yang pertama, kita coba melihat bagaimana menurunnya toleransi beragama di Indonesia, atau intoleransi terhadap agama atau pemeluk agama lain. Kemudian kerawanan konflik horizontal yang ditimbulkan yang mengatasnamakan agama. Dan bahkan akibat hal tersebut terjadilah polarisasi yang meningkat tajam oleh kelompok-kelompok tertentu yang memisahkan diri dari kelompok umum tadi itu, yang paham-paham radikal tadi tersebut. Dan doktrinisasi paham radikal yang sudah menjangkiti hingga ke dunia, juga ke dunia pendidikan. Kita melihat beberapa sekolah, bahkan di organisasi pemerintah pun sudah ada indikasinya paham-paham tersebut ikut di sana. Beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana badan-badan di pemerintahan itu sampai dikoreksi ulang lagi, disuruh lagi tes Pancasila agar bisa menentukan dan bahkan dikeluarkan dari badan tersebut. Kemudian kalau kita melihat ancaman-ancaman yang terjadi, paham radikalisme itu di ranah digital, ini pada umumnya terjadi pada kaum muda, menjadi target ideal yang kelompok radikal tersebut. Usia muda yang identik dengan pencarian jati diri dan ketidakstabilan emosi kerap dimanfaatkan untuk menginfiltrasi ideologi radikal kepada kaum muda. Ini kalau kita lihat banyak situs-situs atau banyak medsos yang menyampaikan paham-paham radikal tersebut, dan pada umumnya kaum anak-anak muda. Tapi tidak sedikit juga orang-orang tua bisa terpengaruh dengan paham-paham tersebut. Sehingga ranah digital ini sangat-sangat berpengaruh. Makanya kita lihat mengapa sore ini kita ancaman paham radikalisme di ranah digital ini sangat penting. Kita diskusikan sore ini. Sehingga ranah digital tersebut sangat rawan, sangat rentan terhadap digunakan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan paham atau ideologinya. Mengapa dengan menggunakan digital tersebut? Karena memang cara yang paling gampang menggunakan teknologi informasi digital tersebut, melalui medsos, melalui ruang-ruang sosial tersebut, dan bahkan kalau kami di Komisi 1 setiap hari itu di take down hal-hal yang sangat
riskan tersebut, baik itu yang paham radikalisme, juga paham pornoisme, pornografi, macam-macam itu yang dilakukan. Sehingga pemecah belah negara, negeri, fitnah, dan sebagainya. Dan itu yang membuat pemerintah setiap hari men-take down banyak situs-situs. Banyak yang di-take down. Kalau yang sifatnya situs itu, atau katakanlah medsos yang beredar di media dunia maya, itu bisa langsung pemerintah, baik itu oleh Kominfo, Polri, Badan Intelijen Negara, atau Badan Cyber Sandi Negara, itu bisa setiap hari. Atau bahkan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan TNI pun bisa mendiktator itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau itu masuk di ranah yang sifatnya itu eksklusif, seperti misalnya kelompok grup WA misalnya. Nah, ini kan sangat sulit bagi pemerintah. Dan ini justru paling rawan terhadap penyebaran paham-paham tersebut, karena mereka sudah eksklusif kelompok tertentu. Dan yang menyebabkan juga adalah kurangnya literasi-literasi yang dibuat oleh baik pemerintah atau kelompok pendidikan atau di badan-badan sosial lainnya untuk menghambat, paling tidak memberi informasi kepada masyarakat, ini loh hal-hal yang baik bagi masyarakat. Kemudian bagaimana kita melawan radikalisme ini? Tentu diawali dari pemerintah sesuai dengan jenjangnya, baik itu oleh kementerian terkait, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber Sandi Negara, dan semua badan-badan di pemerintahan itu bersama-sama untuk, dan khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan pemantauan secara ketat, intensif setiap hari di dunia pendidikan atau bahkan di dunia maya, agar paham-paham tersebut tidak beredar. Karena kita lihat Bapak Ibu sekalian, karena radikalisme beroperasi dalam tataran ideologis, maka penguatan ideologi Pancasila ini penting dilakukan. Makanya kami dari DPR RI khususnya selalu menyampaikan kalau kita ada reses, ada tugas kami yaitu menyampaikan, mensosialisasikan 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke kelompok-kelompok tertentu, bahkan ke para guru-guru kami lakukan juga, bahkan kepada pendidik-pendidik, atau bahkan kepada gereja kita lakukan juga seperti itu. Agar kita semua paham ideologi Pancasila ini yang dicetuskan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 itu, hari lahirnya Pancasila, harus terus disuarakan, disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar menghafalkan Pancasila dengan butir-butirnya tersebut, tapi memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apapun itu, kalau Pancasila itu hanya sekedar dimengerti, tapi tidak dilakukan, itulah hanya sekedar hanya menyebut saja. Tapi ini pun Bapak Ibu sekalian, 5 sila itu, beberapa waktu yang lalu, pada saat kita ada acara pemilihan, katakanlah calon taruna akademi militer, itu ada juga yang tidak bisa menyebutkan sila-sila tersebut dengan baik dan benar. Kita bisa bayangkan kalau Pancasila itu tidak bisa disebutkan, bagaimana mungkin dia bisa melakukan. Makanya pemerintah, kami juga di DPR RI bersama pendidikan, agama, dari sekolah-sekolah, harus selalu. Makanya kami bersyukur bahwa ideologi Pancasila tersebut, bahwa pelajaran materi Pancasila tersebut terus disampaikan di sekolah-sekolah menjadi wajib lagi sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang sudah kita buat. Dan partai politik pun memang harus berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, kami di DPR RI, khususnya kami di
PDI Perjuangan, ini sangat penting Pancasila ini harus dilakukan. Karena untuk melawan paham-paham radikalisme itu, karena mereka masuk dari ideologi, makanya ideologi Pancasila harus kita kuatkan. Kita suarakan, kita sebarkan setiap saat. Dan yang penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita harus meyakini bahwa paham-paham radikalisme itu apabila tidak dimuat dengan paham-paham yang benar sesuai dengan agama masing-masing, maka dia akan sangat sulit dihapuskan. Yang tidak kalah penting adalah peran tokoh-tokoh agama, pendidikan, sekolah-sekolah agama. Dan kita harus yakin bahwa guru-guru agama, baik di agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, harus yakin betul bahwa Pancasila itu adalah salah satu cara untuk menghapuskan paham radikalisme itu. Yang kedua, keyakinan sesuai dengan agama masing-masing itu harus diajarkan secara tuntas. Makanya sore ini kita ada 2 tokoh sebagai pembicara yang memang sengaja kita undang sebenarnya, yaitu Pak Lutfi, beliau ini adalah akademisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Bapak Pendeta Stanley Sampelan. Tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang sangat penting untuk menangkal paham-paham radikalisme ini. Dan atau kita biasa sebut deradikalisme. Inilah makanya sore ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur untuk kita sama-sama meyakininya bahwa pertama, Pancasila itu harus kita sosialisasikan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agama yang kita masing-masing, agama Kristen, agama Islam, Hindu, Buddha, Bali, Konghucu, itu apabila ditanamkan sejak dini akan sangat dan mampu menguatkan masyarakat, khususnya anak-anak muda sekarang. Dan kita beri contoh, bagaimana negara-negara yang ambruk, di Timur Tengah dan sebagian negara ambruk, hanya karena mencoba untuk memaksakan paham-paham tersebut, sehingga berdampak terhadap negara itu sudah nggak konsisten lagi, bahkan sudah berantakan. Yang berikutnya, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama lain di luar ke pendidikan misalnya, itu juga berperan penting Bapak Ibu sekalian. Dan literasi yang oleh pemerintah. Makanya kami di Komisi 1, Bapak Ibu sekalian, mempunyai fungsi 3. Yang tiga fungsi kami, yaitu pertama tentang sebagai legislasi, kami membuat peraturan perundang-undangan yang memerankan bagaimana agar paham-paham radikalisme itu tidak merangsek ke masyarakat, seperti dunia pendidikan, bahkan sampai ke masyarakat sampai bawah. Perlu adanya pendidikan, kewajiban untuk pendidikan moral Pancasila di sebuah pendidikan baik SD sampai dengan perguruan tinggi. Dan waktu dekat juga kita akan membuat bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu yang tadinya cuma oleh Perpres dibuat dalam bentuk undang-undang. Jadi segera kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga mempunyai tugas yaitu di Badan Anggaran, di mana pada saat beberapa waktu yang lalu kami sudah memutuskan kepada bersepakat dengan Kominfo untuk menambah anggaran Kominfo untuk literasi digital agar masyarakat mendapatkan data informasi yang benar, baik itu tentang menangkal paham radikalisme, kemudian pendidikan-pendidikan lain, UMKM, atau literasi yang penting lainnya. Itu cukup banyak biayanya, bukan hanya untuk penulisan atau bahkan settingnya, tapi juga untuk hal-hal lain, untuk
pengirimannya ke media sosial cukup mahal biayanya. Kami mendukung program dari Kominfo tersebut. Yang ketiga, tugas kami adalah pengawasan bahwa DPR RI itu sesuai dengan komisi masing-masing, karena di DPR itu ada 11 komisi, Bapak Ibu sekalian, 1 sampai komisi 11 dan beberapa badan. Nah, kami melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan undang-undang. Sehingga setiap saat kita harus memantau apakah undang-undang itu masih valid atau masih cocok bagi masyarakat. Nah, hari-hari ini kami sedang merancang undang-undang pelindungan data pribadi, di mana ke depan masyarakat, karena di era digital ini sangat riskan. Banyak data-data orang bocor, subjek data pribadi. Jadi pemilik data pribadi itu orang per orang, itu harus yakin dan percaya bahwa apabila ada pengelola data pribadi itu harus safe atau aman. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di BPJS itu ada puluhan ribu atau bukan ratusan ribu atau jutaan bahkan data-data pribadi masyarakat itu yang bocor bisa terkirim kemana-mana. Ini sangat berbahaya. Makanya segera kita buatkan undang-undangnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai. Kami dengan Pak Semi juga baru selesai tadi siang berbicara berdiskusi, memang cukup alot Bapak Ibu sekalian, karena banyak hal-hal yang harus detail kita bicarakan. Termasuk juga tentang kemarin kalau kita tentang undang-undang ITE, betapa banyak orang agak sedikit confused, makanya kita perlu juga merevisi agar undang-undang ITE ini jangan salah diartikan atau bahkan masyarakat salah mengartikannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kita akan bahwa ancaman paham radikalisme di ranah digital ini sangat-sangat penting kita diskusikan pada sore hari ini. Maka nanti Pak Lutfi dan Pak Stanley akan menyampaikan tersebut pada kita sekalian. Itulah kira-kira sebagai ulasan saya, bagaimana kami sebagai legislator akan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kami pada saatnya akan menyampaikan kepada pemerintah apa-apa yang perlu dibawa dari Kepri, karena kami juga, saya ini dari Kepri, Dapil Kepri, ke depan apa yang mau kita diskusikan khususnya tentang aspirasi masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak Sturman, terima kasih. Jadi memang pemahaman serta pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila ini menjadi salah satu senjata yang diharapkan sangat ampuh begitu ya Pak, untuk menangkal paham radikalisme yang tersebar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang tersebar di ranah digital. Begitu ya Pak Sturman? Ya. Iya, terima kasih Pak Sturman atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, teman partisipan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu bersama para narasumber. Untuk itu mohon izin kepada Pak Sturman, kita akan foto bareng terlebih dahulu ya Pak, bersama dengan seluruh partisipan dan juga narasumber lainnya. Untuk itu teman-teman tolong kameranya diaktifkan semuanya, jangan ada yang masih mati, kameranya tolong dinyalakan semua. Ya, sudah. Baik, sama-sama kita foto bersama ya. Ini shoot yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya boleh salam literasi. Salam literasi ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, yang terakhir merdeka ya Pak. Merdeka. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum selaku anggota Komisi 1 DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, fraksi PDI Perjuangan. Semoga sehat selalu Pak Sturman. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih Pak Pendeta. Dan terima kasih Bang Lutfi. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Baik, teman-teman partisipan, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stanley Sampelan, Master of Theology selaku Gembala GPDI El Ezri Toa Paya Asri Bintan. Namun setelah yang satu ini. Baik teman-teman, langsung saja saat ini saya akan menyapa salah satu narasumber selanjutnya, yakni Bapak Pendeta Stanley Sampelan, Master of Theology selaku Gembala GPDI El Ezri Toa Paya Asri Bintan. Selamat sore kepada Bapak Pendeta Stanley, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mbak Cindy Rosa. Selamat Puji sore. Tuhan, kabarnya baik-baik semua. Amin. Baik, Bapak Stanley sudah terdengar dengan jelas ya Pak suara kami dari sini? Oke, Baik, sudah tidak ada jelas. masalah ya, sangat jelas ya. Baik, kalau begitu sudah sangat jelas, sudah terhubung dengan lancar, maka saya persilakan kepada Bapak Pendeta Stanley Sampelan untuk menyampaikan pemaparan tentang tema webinar kita sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Sturman Panjaitan sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau, juga tadi ada bersama dengan kita Pak Samuel Pangerapan dan Pak Lutfi Destianto SSP yang juga bersama-sama dengan kita sore hari ini. Selamat sore semua, dan saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan semua peserta webinar pada sore hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang tema yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu ancaman paham radikalisme di ranah digital. Baik, saya coba untuk mungkin bisa share screen-nya. Ya, yang pertama kita bisa lihat apa itu radikalisme. Secara umum tadi Pak Sturman juga sudah menyampaikan ada banyak hal tentang radikalisme ini. Yang saya dapatkan begini, radikalisme itu adalah satu pikiran atau tindakan seseorang dan atau kelompok yang merasa bahwa dirinya dan atau kelompoknya yang paling benar dan yang lain dianggap keliru. Jadi mereka menganggap ya hanya mereka lah, kelompok mereka yang benar, yang lain itu tidak benar atau keliru, dan bahkan pada tingkat tertentu seolah-olah harus disingkirkan. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah radikalisme itu mirip-mirip dengan fundamentalisme. Nah, dua hal ini bisa dikatakan serupa tapi juga tidak sama. Karena kalau kita bicara tentang fundamentalisme, itu keyakinan pribadi yang hanya dipegang oleh diri sendiri. Tetapi kalau radikalisme, itu disampaikan atau berhubungan dengan orang lain. Nah, radikalisme itu juga dapat berwujud banyak hal. Bisa radikalisme dalam hal ras, suku tertentu, bisa juga radikalisme dalam hal gender, politik, dan bahkan yang paling besar sering kali dimainkan yaitu radikalisme dalam bidang agama. Dan yang pasti radikalisme ini itu adalah sesuatu yang menjadi tantangan atau merupakan problem dalam demokrasi. Nah, penyebaran, kita bicara tentang penyebaran paham radikalisme di ranah digital.
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi perlu disikapi dengan bijak supaya tidak disalahgunakan. Karena memang ada banyak manfaat yang baik dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Kita bisa saling terhubung satu dengan yang lain dengan cepat. Orang-orang bisa mengembangkan usaha dan lain sebagainya dengan bantuan teknologi informasi, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi ini sering disalahgunakan. Ada orang-orang yang sebutlah berniat tidak baik, yang kemudian menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi informasi ini sebagai sarana untuk menyebarkan paham radikalisme yang mereka anut. Dan tadi Pak Surman sudah menyinggung bahwa ranah digital itu memiliki alasan-alasan yang spesifik sehingga kemudian dijadikan alternatif penyebaran paham radikalisme. Nah, apa saja alasan-alasannya? Yang pertama, karena adanya, saya sebut saja, sumbatan dalam penyampaian paham radikalisme di ruang publik. Cara-cara yang lama, misalnya penyampaian ide-ide dan paham radikalisme melalui pertemuan-pertemuan kelompok dan lain sebagainya, sekarang mulai mendapat hambatan, baik dari pemerintah, aparat keamanan, juga masyarakat di sekeliling yang mulai menyadari bahaya dari paham radikalisme ini. Nah, karena adanya sumbatan, hambatan penyampaian paham radikalisme di ruang publik, maka ranah digital dijadikan alternatif untuk penyebaran. Bahkan hari-hari ini kita melihat bukan hanya alternatif, bahkan ranah digital itu boleh dikatakan jadi domain utama yang digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme. Dan yang kedua, kenapa ranah digital dijadikan tempat untuk menyebarkan paham radikalisme? Kedua itu yaitu karena adanya kemudahan akses. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, maka setiap orang mudah untuk mengakses informasi-informasi yang ada di internet. Dan selain mudahnya akses, jangkauan ranah digital juga sangat luas. Tidak hanya di tempat-tempat tertentu, misalnya di kota-kota besar, bahkan hari-hari ini sampai di pelosok-pelosok pedalaman di negeri kita, negara kita Indonesia, akses digital itu dengan mudah didapatkan karena sudah menjangkau ke berbagai pelosok. Yang ketiga, masifnya pengguna media sosial, media informasi digital, termasuk di dalamnya ya tentunya media sosial. Tadi saya dengar dari Pak Samuel dikatakan kurang lebih 204 juta masyarakat Indonesia yang sekarang sudah terjangkau dengan digitalisasi. Nah, banyaknya pengguna media sosial ini, media informasi digital, itu menjadi satu market yang sangat besar, yang sangat baik bagi penjual paham radikalisme untuk memasukkan ide-ide mereka, paham-paham radikalisme mereka, supaya dapat diterima dan tersebar di berbagai tempat, di berbagai golongan masyarakat, di berbagai lapisan strata masyarakat. Dan dengan demikian apa yang mereka tuju, apa yang menjadi tujuan mereka, itu dapat terjangkau atau dapat dilakukan dengan mudah. Nah, yang keempat, ini yang menjadi tantangan bagi masyarakat kita, seperti tadi juga Pak Samuel sudah sampaikan, dari begitu banyak, kurang lebih 204 juta orang yang sudah terjangkau dengan internet dan lain sebagainya, masih ada begitu banyak
masyarakat pengguna ranah digital ini yang memiliki tingkat literasi digital yang masih kurang. Tadi kalau saya tidak salah dengar masih di 3 poin sekian, 3,9 kalau tidak salah. Dan itu membuat penyebaran paham radikalisme di ranah digital ini menjadi begitu gampang. Karena masyarakat kita yang literasi digitalnya masih kurang, begitu mudah untuk dicekoki dengan berita-berita yang tidak benar, melalui hoax dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi lahan yang subur. Itu sebabnya tadi dikatakan kita harus meningkatkan kecerdasan literasi digital dari masyarakat kita. Paham radikalisme kalau kita lihat di ranah digital biasanya disebarkan dengan menggunakan media berita. Pak Sturman tadi menyinggung ada berita-berita atau website-website, situs-situs yang memang sengaja dipakai, sengaja dibuat untuk atau dengan tujuan untuk menyampaikan atau menyebarkan paham-paham radikal. Tetapi juga kita melihat bahwa paham radikalisme ini juga disebarkan melalui media sosial. Baik media sosial yang berbasis percakapan maupun media sosial yang lain. Dan kebanyakan pengguna media sosial itu begitu cepatnya menangkap apa yang atau menerima apa yang disampaikan, dan kemudian juga seringkali tanpa sharing atau tanpa saring apa yang dibaca, diterima, dengan cepat langsung meneruskan berita-berita tersebut. Nah, ini yang kemudian membuat paham radikal itu begitu masif penyebarannya di ranah digital. Kalau kita juga lihat di ruang komentar dari berita-berita yang disampaikan di media digital, tidak sedikit di sana kita temukan penyebaran atau penyebaran paham-paham radikalisme. Nah, ini yang harus kita waspadai sebagai masyarakat dan pengguna media sosial. Jenis-jenis radikalisme yang kita bisa jumpai di ranah digital itu ada beberapa hal. Yang pertama, rasisme. Apa itu rasisme? Pelabelan ras atau suku tertentu berkenaan dengan isu ekonomi, isu politik, atau isu budaya. Tujuan utamanya kalau tidak melanggengkan dominasi dari ras tertentu, juga bisa merupakan bentuk perlawanan dari ras tertentu, sebutlah ras yang minoritas atau ras yang tertindas, bentuk perlawanan mereka kepada ras yang dianggap sebagai ras yang berkuasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini bisa soft bentuknya, tapi bisa juga hard. Bisa ujaran kebencian itu tidak terlalu keras, tetapi juga ada ujaran kebencian yang begitu kuat. Kita jumpai hal ini banyak di ranah digital. Berwujud verbalisasi, baik ungkapan, ucapan, maupun tekstualisasi dalam bentuk teks, tulisan terhadap seseorang atau terhadap suatu kelompok tertentu yang tentunya dianggap berseberangan atau tadi kalau kita hubungkan dengan radikalisme, dianggap tidak benar oleh kelompok yang menyampaikan ujaran kebencian itu. Kemudian juga propaganda ideologi politik. Ideologi politik tertentu yang dianut oleh sekelompok orang dan mereka anggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran untuk mengatur urusan-urusan publik. Ada ideologi-ideologi politik tertentu yang dianggap paling benar. Dan ideologi politik yang lain itu tidak benar. Bahkan kalau boleh harus dihilangkan. Dan yang terakhir adalah
terorisme. Nah, terorisme ini merupakan wujud paling ekstrim dari radikalisme. Jadi bukan hanya faham saja yang disebarkan, tetapi untuk mencapai tujuan, maka faham radikalisme ini diikuti dengan tindakan terorisme. Dan ini yang banyak kali muncul, yaitu tindakan terorisme yang berdasarkan pada radikalisme atas pemahaman agama-agama tertentu. Bukan hanya satu agama, semua agama punya potensi, punya peluang ada orang-orang yang berpikiran atau menganut paham radikalisme berdasarkan agama itu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ada satu agama yang kemudian menganut ajaran terorisme atau radikalisme, bukan. Semua orang dari semua agama itu bisa memiliki paham radikalisme. Itu sebabnya ini menjadi tantangan, terutama bagi kami sebagai pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh agama, bagaimana supaya anggota-anggota atau umat itu dapat dibekali dengan pemahaman agama yang baik. Mereka meyakini agama mereka dengan benar, tetapi juga mereka tidak menjustifikasi agama lain atau penganut agama lain sebagai orang-orang yang tidak benar, atau ajaran agama lain dianggap sebagai ajaran yang salah sama sekali. Ini tantangan bagi kami. Jadi para tokoh agama pun dituntut untuk punya kecakapan, bukan hanya mengajarkan tentang isi agamanya, tetapi juga mengajarkan tentang toleransi beragama. Apalagi bangsa kita, bangsa yang majemuk, salah satu dari 4 pilar itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetapi kita mengakui bahwa kita satu. Bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan itu harus kita jaga dari paham-paham radikalisme. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi penyebaran paham radikalisme itu di ranah digital? Yang pertama, perlu adanya kolaborasi antar lini. Baik pemerintah, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga itu sendiri, dan semua stakeholder yang ada di negara kita khususnya, kita harus bekerja sama, berkolaborasi, supaya kita bisa sinergikan upaya pencegahan penyebaran radikalisme di ranah digital. Jadi kita tidak hanya bisa bertumpu pada pemerintah atau mengharapkan pemerintah bersama aparat keamanan negara untuk mencegah penyebaran paham radikalisme, tapi kita juga semua. Saya lihat peserta webinar ini banyak anak-anak muda yang merupakan pelaku di dunia atau di ranah digital, pengguna medsos dan lain sebagainya. Kita semua adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk sama-sama berupaya mencegah penyebaran radikalisme, paham radikalisme di ranah digital. Kedua, masyarakat pengguna media digital harus ditingkatkan literasi atau kecakapan literasi digitalnya. Kominfo tadi disampaikan oleh Pak Samuel sudah melakukan usaha yang maksimal untuk meningkatkan kecakapan di literasi digital dari masyarakat, dari rakyat Indonesia. Kita perlu apresiasi tindakan ini. Kemudian bagi anak-anak muda yang banyak ikut webinar ini, mari kita perbanyak konten positif yang syarat nilai toleransi dan juga syarat nilai-nilai perdamaian di ranah digital. Hal ini yang kita perbanyak. Dibanding kita meneruskan berita-berita hoax, hate speech, dan lain sebagainya, juga berita-berita yang berisi paham radikal, mari kita perbanyak konten positif dengan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai perdamaian di medsos yang kita gunakan. Saya yakin kalau kita semua
lakukan hal ini, maka bersama-sama kita dapat menangkal penyebaran paham radikalisme di ranah digital, dan tentunya harapan ke depan bangsa kita akan tetap kokoh, tetap satu, dan tidak menjadi terpecah-pecah. Nah, saya perlu tambahkan satu lagi di sini, tadi saya dapatkan dari Pak Surman tadi, deradikalisasi itu penting. Penguatan ideologi Pancasila. Terima kasih untuk Pak Surman Panjaitan, saya apresiasi karena setiap kali Pak Surman ada reses, selalu turun ke daerah kami, Dapil, Kepri, dan mengadakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Bertemu dengan masyarakat, berbicara, berdiskusi, dan salah satunya untuk supaya nilai-nilai atau ideologi Pancasila itu dapat semakin tertanam di pikiran, di dalam hati dari masyarakat Indonesia, dan dengan demikian kita bisa berharap Indonesia ini jadi Indonesia yang damai dan terbebas dari paham atau tindakan radikalisme. Puji Tuhan, terima kasih. Itu saja yang mungkin saya bisa share pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Stanley Sampelan, luar biasa atas ilmu yang telah dibagikan kepada partisipan sore hari ini. Dan selanjutnya, teman-teman partisipan, kita akan segera mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya, yakni Mas Lutfi Destianto SP selaku akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saat ini sudah hadir bersama saya di sini. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Mas Lutfi Destianto. Ya, betul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, sudah siap Mas Lutfi untuk membagikan ilmu dan informasi kepada teman-teman partisipan sore hari ini? Siap, insya Allah. Baik, langsung saja kepada Mas Lutfi Destianto SP selaku akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore Pak Stanley dan Pak Sturman. Baik, pada hari ini, di kesempatan ini saya coba memaparkan sedikit tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, tentang bagaimana sih ancaman tentang radikalisme di dunia digital. Jadi kenapa sih disebut ancaman? Karena memang di dunia digital itu saat ini sangat mengkhawatirkan. Bisa kita lihat di slide berikut, bahwa sejak era kita lihat bahwa sejak era Jamaah Islamiyah dulu yang kita ingat tentang pemboman Bali ya, dan kemudian Imam Samudra, kemudian di era Nurdin M. Top itu masih tradisional, artinya mereka menyebarkan pengaruhnya itu melalui pena, tulisan, kemudian menyebarkan paham ideologinya melalui berbagai kajian-kajian. Nah, kemudian di era Jihad Fadliyah ini kita lihat udah mulai tuh tentang bagaimana mereka menyebarkan paham secara sosial media, dan ternyata kalau kita lihat lumayan mengkhawatirkan ya. Kalau dilihat itu ada sekitar 106.000 aktivis pro-ISIS menggunakan media sosial untuk propaganda mereka. Kemudian kita lihat lagi ada 166 grup media sosial yang memang mereka gunakan untuk melakukan propaganda mereka. Dan dalam satu hari dibayangkan ada 80.000 pesan dari ISIS bertebaran di sosial media ini, jadi cukup menjadi ancaman bagi kita tentang bagaimana ancaman itu begitu nyata di ranah digital. Kemudian ada perekrutan mereka tidak berhenti, ada sekitar 3.400 anak muda di negara barat yang memang berhasil untuk direkrut. Jadi ini negara barat, dan juga ini menjadi concern kita bersama, bagaimana kita bisa mencoba bersama-sama menangkal ancaman ini, karena memang ini cukup menjadi concern kita semua. Next, bisa dilanjut. Nah, kemudian di sini ada tentang grup-grup yang diblokir ya, atau jadi mereka melakukan propaganda itu bisa melalui WhatsApp, Telegram, kemudian Facebook terutama, dan Temtem. Jadi mereka
aktif sekali di dalam grup-grup itu, sekitar ada 300-an grup yang sudah diblokir, dan kemudian bukti nyatanya memang saat ini ada berita juga tentang Densus 88 yang menangkap terduga teroris yang ada di media sosial. Bagaimana kita apresiasi bagaimana Polri bekerja cepat sehingga ini bisa diatasi, lebih cepat diatasi. Kemudian next. Nah, ini mau saya jelaskan tentang bagaimana sih pola-pola yang mereka lakukan di sosial media. Jadi mereka masuk menyusup ke sosial media, kemudian mereka seperti melakukan kampanye secara halus ya. Misalkan mereka melakukan ikut gabung di satu grup, kemudian ternyata mereka menyusup tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan di situ ada bom bunuh diri misalkan. Nah itu secara halus dan memang beberapa kali juga kita pernah lihat ya, kalau misalkan mereka itu secara halus memang melakukan propaganda baik di sosial media WhatsApp, grup Twitter dan Telegram dan lain-lain. Ini salah satu contoh aja bagaimana mereka kemudian melakukan propaganda, kemudian bagi siapa saja yang setuju dengan pemikiran mereka tentu mereka akan menghubungi, kemudian mereka lakukan pendekatan dan lain-lain. Next kita lihat. Nah ini concern juga ke kita semua. Memang alhamdulillahnya saat ini pendidikan agama concern dari indeks dari radikalisme Indonesia itu menurun potensinya di poin ke-14. Tapi yang menjadi concern adalah sebetulnya di sini ada pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah ya. Artinya ini perlu melakukan pendekatan secara komprehensif agar pendidikan agama Islam itu bukan hanya pada taraf yang menghafal atau pada nilai-nilai ritual ibadah saja, tapi juga nilai-nilai ajaran agama. Jadi maksudnya kenapa saya concern di sini karena ini penting karena misalkan seorang pelajar itu perlu orang-orang pelajar itu para pelajar kita harus tahu juga tentang makna kenapa kita harus beribadah dan lain sebagainya agar tidak mudah disusupi gitu. Karena dalam ibadah pun ada nilai-nilai sosial seperti misalkan dalam ajaran agama Islam tuh ada tentang zakat, tentang berbagi, itu juga tentang toleransi, itu juga perlu diajarkan di pendidikan agama kita gitu. Terus juga sebetulnya kalau kita lihat di concern di sini sebetul Pak Sturman sampaikan bagian-bagian apa sih yang misalkan menjadi concern kenapa ada radikalisme, karena adanya intoleransi, kemudian mengkafirkan orang lain, kemudian sampai mengganti ideologi negara yang memang sudah sah menjadi kesepakatan bersama. Ini perlu penting banget supaya Pancasila itu bukan hanya menghafal ya. Ya menghafal perlu karena memang kita lihat di berbagai sosmed atau apa kan banyak juga anak-anak muda kita yang nggak hafal Pancasila. Tapi nilai jauh dari itu, nilai-nilai dari setiap sila itu perlu dipahami gitu oleh anak-anak pelajar kita sehingga mereka tidak tersusupi itu tentang radikalisme atau bahkan terorisme. Dan memang alhamdulillahnya saat ini Indonesia peringkatnya menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita peringkatnya 37. Nah cuman ini tetap kita harus waspada, artinya agar kita tidak mudah lagi tersusupi karena memang banyak juga anak-anak muda yang memang bisa mengcounter itu gitu. Dan kemudian ada juga kita lihat ada pemblokiran dari buku-buku ajaran pendidikan agama yang memang dinilai mengajarkan radikalisme seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat dari indeks potensinya itu lebih banyak yang rentan terhadap, kita lihat rentan terhadap radikalisme itu kaum perempuan, bukan ini ya, tapi kalau dilihat dari datanya ya, bukan gender tapi itu dari data, itu perempuan yang lebih mudah disusupi dan milenial kita lihat. Baik, next kita lihat. Nah ini juga perlu saya sampaikan bahwa ada anak-anak muda yang memang merasa bahwa mereka sudah mulai risih ya dengan berbagai macam konten-konten yang mengarah ke radikalisme. Menurut mereka perlu untuk dilakukan tindakan secara mendesak agar mereka setuju agar supaya konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme itu bisa dikurangi. Itu sekitar 50% kalau dilihat sangat mendesak, kemudian mendesak. Kemudian yang kita lihat lagi, kemudian apa sih bentuk-bentuk radikalisme itu? Radikalisme itu ada dalam bentuk pikiran bahwa
mereka itu yang terindikasi mengajarkan paham radikalisme itu merasa bahwa kelompoknya yang paling benar, kemudian mereka ibaratnya mengkapling surga untuk mereka sendiri, kemudian bagaimana mereka melakukan radikalisme secara pikiran, kemudian tindakan secara radikalisme, dan kemudian tentu yang secara politik seperti tadi yang disebutkan bahwa kita perlu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bersama sebagai bangsa Indonesia agar tidak mudah kita goyah. Kemudian karena mereka ingin mengganti ideologi tersebut gitu. Jadi maksudnya itu yang menjadi concern. Kemudian kita lihat bahwa pemerintah juga tidak tinggal diam. Kita lihat ada berbagai konten digital yang memang sudah di take down, yang memang jumlahnya juga lumayan banyak sampai puluhan ribu. Jadi kita harus bersama-sama mendukung dan juga kemudian bersama-sama untuk mencegah agar ancaman ini bisa semakin berkurang seperti itu. Next bisa dilihat. Nah, kemudian kalau kita lihat ternyata ada di sini ada survei untuk anak-anak muda. Anak-anak muda Indonesia itu ternyata nasionalismenya tinggi sekali ya. Artinya ini menarik surveinya karena 94% bangsa Indonesia itu anak-anak muda, terutama yang memang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa itu 94% itu mereka nasionalisme tinggi, mencintai dan bangga terhadap tanah airnya. Kemudian kita lihat lagi di situ, kenapa sih mereka bangga? Karena memang mereka merasa bahwa Indonesia itu punya beragam suku dan agama loh, yang saling hormat menghormati, masyarakat yang ramah dan saling membantu, dan terutama dan yang lain juga tentu seperti alamnya indah. Kemudian negara melindungi rakyatnya dengan baik. Nah itu juga kemudian kita juga perlu bangga bahwa ternyata nasionalisme anak-anak muda Indonesia itu masih sangat tinggi gitu. Jadi dari survei itu bisa kita lihat. Kemudian apakah memang tujuan dari kelompok syariat Islam itu untuk menegakkan syariat Islam? Ternyata nggak setuju, karena menurut mereka tujuan kelompok tersebut hanya untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak merasa itu menegakkan syariat Islam atau menegakkan syariat agama gitu. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata apakah setuju dengan agama yang menggunakan kekerasan? Tidak, bahwa menurut mereka agama itu sebenarnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, nilai-nilai yang baik gitu. Dan sebetulnya apa sih yang perlu kita lakukan saat kita melihat berbagai fenomena ini? Jadi tentu yang mereka lakukan itu appreciate juga bahwa ternyata caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama yang baik, kemudian jangan terprovokasi dengan berbagai macam konten-konten yang negatif, dan kita harus melakukan aktivitas yang positif, sosialisasi dengan banyak orang, dan kemudian taat beribadah supaya kita juga meningkatkan diri, supaya kita bisa menangkal berbagai macam konten-konten atau kita lihat yang negatif yang berkaitan dengan radikalisme. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena saat ini perlu diperbanyak tuh konten-konten yang positif. Artinya jadi gini, kalau kita lihat ya berdasarkan ajarannya agama yang saya anut ya, bahwa sebetulnya saya mengutip sedikit ya, bahwa kita itu Muslim itu seharusnya itu memberi kabar gembira, bukan menakut-nakuti, memudahkan bukan mempersulit, bahwa agama Islam itu seperti itu. Jadi itu penting karena itu supaya mewujudkan bahwa agama Islam juga agama yang damai loh, gitu jadi dan juga kita juga menumbuhkan seperti pohon. Jadi seorang Muslim atau sebagai manusia kita itu perlu seperti pohon. Pohon itu apa? Pohon itu akarnya kuat, batangnya kuat, dan buahnya harum, manis. Nah, akarnya itu apa? Akarnya itu iman, keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa harus kuat. Tapi kita juga harus komitmen terhadap ibadah, dalam artinya komitmen untuk melakukan ibadah. Kemudian buahnya apa? Buahnya akhlak, gitu. Akhlak yang mulia yang kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, akhlak mulia itu seperti apa? Toleransi, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, senyum, sapa salam, sopan dan santun, itu perlu kita galakan. Itu yang perlu kita sebarluaskan. Nah, kemudian ini yang terbaru juga Kominfo juga terus-menerus untuk melakukan tindakan nyata dengan memblokir berbagai macam yang konten-konten yang dinilai radikal. Jadi kita perlu saling mendukung
Artinya bukan hanya yang konten radikal itu diturunin, tapi kita juga perlu menyebarkan pesan-pesan positif juga gitu, agar kita bisa jadi jangan sampai yang mereka bersuara lebih keras yang radikal ini dibandingkan kita yang memang kadang itu ibaratnya disebutnya silent majority ya. Jadi mereka ini jumlahnya kan nggak lebih banyak daripada yang kita seperti kita gitu ya, jadi kita jangan menjadi silent majority juga. Betul. Artinya kita juga aktif gitu. Betul. Jadi kalau mereka aktif, kita harus lebih aktif lagi, lebih gencar lagi, dan untuk menyebarkan pesan-pesan damai, pesan-pesan yang positif, sehingga negara kita juga lebih baik dari sisi jadi lebih medsos kita jadi lebih kelihatan damai kan, enak gitu. Betul. Ya ngelihatnya konten-konten yang positif. Next. Nah, ternyata kalau kita lihat ya di saat pandemi kemarin itu orang-orang itu lagi pada ya kita sebut sebagai sama-sama berjuang ya melawan pandemi, ternyata ada orang-orang yang terus berjuang juga dalam sosmed. Jadi ibaratnya Polri itu masih ada yang banyak sekali konten yang memang di masa pandemi ini orang kan banyak yang bersosmed, ternyata banyak juga yang konten-kontennya mereka juga kampanye dengan propaganda di masa pandemi gitu. Padahal kan ini masa pandemi itu masa-masa yang kita cukup prihatin untuk kita semua ya. Ya, jadi perhatian buat kita semua untuk meningkatkan taraf hidup kita, saling membantu, saling menolong, saling berbagi itu gitu loh. Bukan menyebarkan konten yang negatif. Nah, begitu juga kita lihat Pak Presiden Jokowi juga aktif meminta masyarakat untuk menangkal berbagai macam berita hoax, kemudian berita hate speech, kemudian yang berbagai propaganda radikalisme dan yang berkaitan dengan apalagi terorisme itu. Jadi kita juga harus aktif, generasi muda, tua muda sebagai bangsa kita juga harus aktif juga di sosial media untuk ikut menebarkan, kan ini pesan Pak Jokowi juga ya, Bapak Presiden kita yang tercinta, supaya ikut serta dalam menyebarkan konten-konten yang positif ke masyarakat seperti itu. Next. Nah, ini sebetulnya dari Kemenfo juga sudah ada kanalnya juga bagaimana kita bisa melakukan penanganan terhadap konten-konten radikalisme dan terorisme. Jadi bisa melakukan pelaporan dengan membantu pihak bila menemukan konten, kemudian sampai pada tindakan apa yang perlu dilakukan itu bisa kita sama-sama lakukan. Jadi jika memang kita melihat bahwa pemerintah itu sebetulnya sudah banyak kanal-kanalnya ya, jadi bagaimana kita juga ikut aktif gitu untuk membantu pemerintah dalam upaya menangkal radikalisme dan terorisme ini gitu. Jadi poinnya adalah sebetulnya dunia digital itu kan dunia yang tanpa batas sebetulnya, dunia yang ibaratnya sosial media, internet itu kan sebetulnya kita bisa melihat dari sisi dua mata uang gitu. Bagaimana kita melihat dari sisi positif, dari sisi negatifnya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sosial media ini yang orang-orang baik ini kan banyak, tapi mereka menjadi silent majority. Sekarang mulai kita aktif untuk itu. Untuk untuk aktif menebarkan konten-konten yang positif di masyarakat seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi ya Mbak Cindy ya. Melalui sesi tanya jawab. Tanya jawab ya. Jadi terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Lutfi, sangat padat dan detail ya tadi dijelaskan, dipaparkan didasarkan juga dengan berbagai sumber, fakta dan juga survei begitu ya. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Ya, selanjutnya teman-teman nanti kita akan memasuki sesi diskusi tanya jawab dan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Yo!
Aku nih kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Kalian udah kena jebakan malware. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Hidup yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Baik, kembali lagi masih di Ngobrol bareng legislator. Teman-teman partisipan, kita sudah kedatangan salah satu pertanyaan, yakni dari Saudara Failin. Selamat sore, Saudara Failin. Apakah sudah hadir secara virtual bergabung bersama kami? Sudah terkoneksi dengan jelas? Selamat sore, Failin. Ya, sore. Selamat sore, boleh tolong dinyalakan kameranya agar lebih interaktif suasana kita. Baik, selamat sore Kakak Failin. Iya, boleh langsung saja untuk bertanya. Bagaimana caranya meminimalisir segala aspek yang sudah tersebar di kalangan masyarakat muda, yang dimana sekarang itu banyak sekali berita-berita yang telah mendoktrin dan sangat sangat susah untuk diubah pola pikirnya di kalangan masyarakat sekarang dengan banyaknya sosial media yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang sosial media itu banyak sekali bercampur dengan budaya-budaya luar daripada budaya-budaya nasionalisme, dan bagaimana untuk meminimalisir hal tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin kami persilakan yang pertama menjawab dari Mas Lutfi. Oke, baik. Kalau kita lihat di media sosial itu memang sering banget ya kita lihat hate speech, kebencian gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saya lihat ya orang-orang yang melakukan hate speech atau misalkan kebencian atau doktrin-doktrin tadi itu mereka kita tidak bisa membendung mereka. Jumlah mereka pun banyak dan mereka biasanya sporadis, artinya menyerang satu akun dengan secara ibaratnya seolah-olah surga milik mereka gitu loh. Maksudnya merasa paling benar gitu. Betul. Kita juga karena di media sosial itu kan kebebasan berbicara sebetulnya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan sebetulnya mereka itu kadang nggak berdasarkan data dan fakta. Nah, jadi maksudnya gini. Kadang mereka tuh hanya asal bicara gitu loh. Kayak misalkan mereka mendapatkan satu video yang memang dipotong. Maksudnya bagaimana cara meminimalisirnya? Nah, dengan cara kita misalkan kita bisa menayangkan ini loh ya faktanya gitu loh. Ini loh datanya gitu. Jadi ibaratnya untuk meminimalisirnya dengan cara kalau memang kita mau meminimalisir mereka ya kita harus sampaikan nih data dan faktanya gitu. Oh enggak kok ini begini. Karena kita kan nggak bisa menutup mulut mereka gitu kan, nggak bisa menutup jari mereka gitu kan. Tapi kan dengan cara kita misalkan meminimalisir itu ya kita mengcounter dengan data dan fakta yang kita punya gitu. Jadi itu bisa untuk membantu misalkan Mbak risih nih ngeliat komen kok kayak gini gitu loh. Padahal kan sebetulnya enggak. Nah, Mbak bisa sampaikan ke mereka, enggak kok datanya seperti ini, faktanya seperti ini. Itu bisa untuk meminimalisir mereka karena mereka rata-rata kalau saya lihat ya mereka tuh hanya melihat dari sisi ini pentingnya tadi saya lupa sampaikan tuh kurangnya literasi kita. Iya, betul. Kurangnya literasi kita maksudnya gini, banyak misalkan konten-konten digital tuh yang cuma judulnya doang. Clickbait gitu ya. Clickbait. Terus kita nggak baca, terus kita main share WhatsApp. Itu hati-hati loh. Jadi maksudnya kadang kita cuma lihat misalkan judulnya tuh bombastis padahal isinya biasa aja. Betul. Padahal isinya bahkan sangat jauh konteksnya dengan judul clickbait itu sendiri itu ya. Nah, maksudnya dengan mengcounternya apa? Kita juga harus punya literasi gitu. Maksudnya kita lihat apa sih judul sebenarnya, kita cek. Ibaratnya kalau dalam ajaran Islam kan ada yang tabayun, cek, recheck. Tabayun, betul. Maksudnya cek dan recheck apa sih sebetulnya yang terjadi gitu.
Ya soal berita yang terbaru juga ada cek dan recheck lagi. Sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi kita setelah kita cek dan recheck, baru kita misalkan, oh enggak kok faktanya begini, oh datanya seperti ini, oh enggak seperti itu. Jadi kita caranya begitu meminimalisirnya. Jadi perlu namanya cek dan recheck, kemudian kita bisa mengcounter mereka dengan data dan fakta yang kita punya gitu. Jadi memang lagi-lagi yang perlu digalakan adalah literasi digital yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Mungkin bisa kita sebarkan juga budaya-budaya literasi digital yang saat ini juga sedang digalakan begitu ya oleh pemerintah melalui ngobrol bareng legislator, begitu ya. Iya, Kak Failin sudah cukup jelas untuk jawabannya. Oh iya, selanjutnya, ya selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Stanley untuk menambahkan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Lutfi itu betul. Pertama, literasi digital kita yang harus kita perbaiki supaya tidak mudah meneruskan berita-berita yang tidak baik itu. Kemudian mengimbangi dengan berita-berita positif atau data. Dan yang terpenting tadi juga dalam pemaparan Pak Lutfi, sudah ada pemerintah sudah menyiapkan atau ada badan-badan khusus yang bertugas. Nah, bagian dari kita mungkin bisa proaktif melaporkan akun atau berita-berita yang tidak baik itu, yang menyebarkan paham radikalisme ke badan-badan atau instansi-instansi yang sudah disampaikan tadi. Sehingga ya instansi ini yang kemudian akan mengambil tindakan, misalnya men-take down atau menutup akun dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi kita perlu kolaborasi bersama seluruh stakeholder, pengguna media digital bersama-sama supaya kita dapat mengatasi juga bersama masalah ini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Stanley. Jadi memang sudah banyak sekali wadah yang diberikan oleh pemerintah yang disediakan. Tinggal bagaimana kita bisa bertindak secara kritis begitu ya atas banyak sekali hal-hal mengenai radikalisme yang tersebar di ranah digital. Baik, Kakak Felin, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kita sudah memasuki pertanyaan selanjutnya? Ya, selanjutnya ada Saudara Minka, betul? Dengan Kakak Minka sudah terhubung dengan kami. Selamat sore. Selamat sore Kakak Minka, apakah sudah terhubung dengan kami? Yakni penanya selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Kakak. Boleh mohon diaktifkan kameranya agar lebih interaktif suasana kita pada sore hari ini. Selamat sore. Kakak Minka mana nih wajahnya? Iya. Sepertinya lagi santai di rumah ya, santai belajar bersama ngobrol bareng legislator. Selamat sore Kakak Minka. Baik. Ya, boleh langsung saja Kakak Minka untuk menyampaikan pertanyaannya. Tunggu Kak, dia lagi ke toilet Kak. Oh baik, saat ini sedang ke toilet. Baik, untuk mungkin ada penanya selanjutnya. Selamat, ya, dengan Kakak Selamat. Selamat ya. Kakak Selamat, betul. Selamat sore. Boleh tolong diaktifkan kameranya. Ini orangnya. Selamat sore Kakak Selamat. Sudah terhubung dengan kami? Baik. Bagaimana? Sepertinya sudah tidak ada penanya selanjutnya Mas Lutfi. Ya mungkin kita bisa berdiskusi bersama juga dengan Bapak Stanley sembari kita menunggu penanya-penanya selanjutnya ya. Bicara tentang radikalisme. Apakah kalau tadi kan yang dibahas oleh Mas Lutfi, radikalisme ini kebanyakan memang tendensius ke arah terorisme begitu ya, ekstremis ya. Apakah sebetulnya ada beberapa perilaku ataupun kegiatan yang sebetulnya terjadi sehari-hari baik di ranah digital maupun kehidupan sehari-hari, tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu sebetulnya bentuk radikal begitu. Karena misalnya apakah dengan ketika seseorang membuat konten begitu, kemudian baik dia maupun konsumen yang
menonton kontennya tersebut itu tidak sadar bahwa sebetulnya itu adalah bentuk radikal. Apakah pernah ada kejadian seperti itu kira-kira? Karena kan saat ini kita perlu mewaspadai begitu ya Mas Lutfi. Kalau mungkin kita bisa menemuinya secara mudah di beberapa banyak konten dan kita bisa melaporkannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan bentuk mewaspadainya, apakah kita sebetulnya ada banyak sekali hal-hal yang kita temui sehari-hari yang sifatnya sebetulnya radikal begitu? Ya, baik. Sebetulnya untuk mengetahui kejadian sehari-hari yang kita lakukan, apakah termasuk radikal atau enggak, kita perlu pemahaman dulu. Gini, kadang kita harus memiliki pemahaman ajaran agama yang baik. Artinya, kemudian kenapa saya sebutkan gitu? Karena kita bisa memilah dan memilih gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari strata sosial, ekonomi, pendidikan yang memang direkrut itu yang memang secara pendidikan agamanya memang masih literasinya remah. Tadi sudah disebutkan 85% yang didata tadi kan, bahwa itu rentan. Kenapa? Karena pemahaman secara literasi agamanya masih rendah. Artinya masih rentan, 85% rentan karena memang masih harus ditingkatin lagi pemahaman agamanya ya. Maksudnya kalau sudah paham, baru kita bisa melihat apakah memang ini termasuk pemahaman yang misalkan di luar dari apa yang kita pahami apa enggak gitu kan. Nah maksudnya kenapa itu penting, karena kalau kita nggak paham itu akan sangat mudah gitu. Jadi kita harus paham dulu, kita paham dulu, kemudian kita lakukan cek dan recheck terhadap apa yang dia sampaikan. Misalkan jangan telan mentah-mentah. Misalkan ada yang ngomong misalkan tentang perbuatan ini bid'ah. Bid'ah itu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang dilakukan saat ini misalkan. Nah perlu dilihat dulu tuh, emang bener gak sih gitu. Perlu dikaji lebih dalam. Lebih jauh. Jadi Iya. jangan kita telan mentah-mentah, oh iya gitu. Yang lucu itu seperti misalkan ada satu pemahaman yang saya dapat dari satu kajian yang bilang bahwa naik mobil itu bid'ah karena nggak ada zaman Rasul. Nah itu kalau itu kan sebetulnya ya itu contoh ya. Iya. Karena dulu zamannya Rasul unta misalkan. Nah itu kan contoh misalkan. Nah itu artinya kan kalau kita punya tingkat pemahaman yang lumayan, maksudnya kita kan akan melihat kok bid'ah sih gitu kan. Jadi maksudnya itu dulu mempertanyakan dulu. Jadi apapun yang orang lain sampaikan ke kita, apapun itu pertanyakan dulu. Kita perlu kritis begitu ya. Kritis. Kita tidak perlu mengcounter iya-iyain aja dulu. Iya. Tapi maksudnya kita kaji lagi. Kaji lagi, lihat lagi, karena kan ketika kita melihat pendapat yang berbeda dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, kita perlu defense dulu. Kita harus kaji dulu, iya sih, iya nggak sih, betul nggak sih, betul, sesuai nggak sih dengan apa yang kita pahami. Terus kita lihat konteksnya seperti itu gitu. Kayak misalkan tadi itu kan contoh ya, contoh misalkan ada juga yang bilang ada juga yang misalkan yang nggak, mereka ada juga paham yang bukan paham sih, apa sih keyakinan mereka memakai sendok itu bid'ah karena Rasul pakai tangan. Itu kan konteks yang tidak logis sebetulnya ya. bukan nggak logis ya, memang dulu kan pakai tangan, iya, tapi betul. Kan maksudnya gini, ada yang zaman Rasul itu yang memang dilakukan tidak dilakukan karena memang mereka belum ada misalkan. Ada juga yang seperti itu gitu. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi. Jadi memang kita perlu mengkaji lebih dalam berbagai hal apapun itu, baik dari agama atau ilmu apapun itu begitu ya. Betul. Ya, selanjutnya Bapak Stanley berkenan untuk memberikan closing statement atas diskusi kita pada sore hari ini, ngobrol bareng legislator. Silakan Bapak Stanley. Baik, terima kasih. Jadi ya memang perlu bagi kita semua untuk bekerja bersama-sama. Memang seperti tadi disampaikan oleh Bang Lutfi, ada hal-hal dalam keseharian yang tanpa kita sadari itu merupakan tindakan-tindakan yang merujuk pada paham radikalisme. Misalnya candaan-candaan yang menghina agama atau penganut agama lain dan lain sebagainya. Jadi ya memang sebagai closing statement saya untuk diskusi ini, ya mari sama-sama kita bekerja sama.
kita tidak bisa menghalangi karena orang-orang untuk memposting paham radikalisme di media sosial atau di ranah digital, tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk mengcover, mengimbangi hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan ini sekali lagi bukan hanya bergantung pada pemerintah, tetapi diperlukan niat baik, itikat baik, dan kerjasama kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan. Ya, mungkin terlihat kecil, tetapi saya yakin kecil-kecil yang sedikit itu kalau dikumpulkan akan berdampak besar dan itu akan bermanfaat bagi bangsa kita, bagi keutuhan bangsa kita, dan paham-paham radikalisme ini dapat ditanggulangi. Itu saja mungkin. Terima kasih yang Bapak dapat saya Pendeta sampaikan. Stanley atas waktu dan kesempatannya sore hari ini, kepada Mas Lutfi juga dan juga Bapak Sturman yang tadi telah hadir bersama kami semua. Teman-teman partisipan, tidak terasa saat ini kita sudah tiba di penghujung acara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber hebat dan juga para partisipan yang sudah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan dapat kita manfaatkan dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kami mohon maaf apabila ada begitu banyak kekurangan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Saya moderator Cindy Rosa pamit undur diri dan acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, sudah jam berapa di sini? Di jam tangan saya jam 5:30 kurang 10. Berarti menandakan itu sudah masuk ke waktu maghrib. Ya, benar gak sih? Iya. Benar ya? Betul. Oh iya. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Terlebih yang sudah menyalakan kameranya. Saya pengen lihat lagi. Oh, tidak. Oh, ini dia. Halo, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyalakan kameranya, walaupun kelihatan jidatnya doang, kelihatan dasinya doang, kelihatan perutnya aja, terus ya kan masih banyak lagi. Wah. Oke. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Semi selaku Direktur Jenderal Aptika Kominfo, dan yang kedua ada Bapak Sturman, terima kasih, dan Bapak Pendeta Stanley Sampelan, terima kasih sekali lagi sudah mengisi, dan yang terakhir ada Mas Lutfi Destianto yang sudah sore-sore datang ke studio kita bareng-bareng, dan saya tidak lupa terima kasih juga kepada sahabat saya Cindy Rosa yang sudah memandu acara dengan cantiknya. Kalau udah ngeliat yang cantik pasti pengen ngeliat yang ganteng kan? Pengen dibikin galau sore-sore? Waduh. Ya, bikin galau nih? Boleh lah. Ini jomblo, yang ini teken. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama lagi, mungkin saya ingin mengucapkan perpisahan. Tidak lupa kita menggunakan pantun. Wah. Kali ini udah disiapin ya? Pantun ya, udah disiapin? Kali ini udah disiapin. Udah, bukan disiapin, ini pakai pantun yang lama. Oh. Okay. Ada Doni Tata lagi berenang di air payau. Cakep. Saya cinta Kepulauan Riau. Terakhir kata BNB Project. Aulia Dwi Putra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah menyakitimu, ku telah kecewakan, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan
saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hari ini saya menghadiri acara launching modul literasi digital. Ini suatu hal yang penting untuk kita pelajari. Pengalaman yang membuat aku terbuka, pembelajaran-pembelajaran yang kalian tidak dapatkan selama kuliah ataupun sekolah.